Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang rahasia membangun kebahagiaan dan kemesraan. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini dapat memberkati teman-teman semua. Dan sebelum kita bahas, saya pengen ngomong ini ke teman-teman muda. Kamu itu orang spesial. Roh Tuhan ada padamu dan masa depanmu luar biasa. Oke, rahasia membangun kebahagiaan dan kemesraan. Saya percaya kebahagiaan ataupun kemesraan tidaklah datang begitu saja, namun melewati sebuah proses bersama antara kamu dengan dia, yang dihadapi bersama-sama dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak ada kebahagiaan dan kemesraan. Jadi kata kuncinya di situ adalah kerendahan hati. Kemudian memiliki sebuah kesadaran penuh untuk mengurus, membangun, memiliki sebuah fokus, memberikan perhatian kepada hubungan sehingga hubungan itu bertumbuh. Saya dapati hubungan-hubungan yang akhirnya kandas karena salah satu pasangan tidak menaruh perhatian kepada hubungan. Dan hubungan bertumbuh tidak bertumbuh begitu saja. Hubungan bertumbuh karena diperhatikan. Keduanya berperan untuk memperhatikan hubungan mereka sehingga bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau hari ini teman-teman muda hanya kamu sendiri yang peduli terhadap hubunganmu, sementara pasanganmu cuek, maka hubunganmu tidak akan bertumbuh, tidak akan bahagia, dan tidak akan mesra. Tidak sehat hubungannya. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran, bukan yang istilahnya saling menunggu. Ada orang yang begitu, saling menunggu duluan di telepon, saling menunggu duluan diperhatikan. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal firman Tuhan Alkitab bilang, hendaklah kamu saling mendahului, memberi penghormatan. Artinya apa? Jangan saling menunggu. Kalau saling menunggu, siapa yang akan memberi perhatian? Jangan saling menunggu, tapi saling mendahului, memberikan perhatian kepada hubungan tersebut, sehingga hubungan tersebut bertumbuh, berbuah, ada kebahagiaan dan ada kemesraan. Ya, dan saya berdoa teman-teman muda, engkau yang mendengar ini, hubunganmu bahagia dan mesra. Ya, nah berikut saya berikan beberapa rahasia membangun sebuah kebahagiaan dan kemesraan. Dan ini juga yang sedang saya lakukan, sedang saya hidupi dalam hubungan saya. Dan puji Tuhan, tidak untuk membanggakan diri, tapi selama 1,5 tahun lah kurang sedikit, hampir bisa dipastikan kami itu jarang ribut, dan jarang saling keluar kata-kata kasar atau kata-kata menyudutkan atau kata-kata memfitnah, kata-kata mempersalahkan. Hampir jarang. Karena saya dan pasangan kami menerapkan ada sekitar 7 hal yang kami lakukan, sehingga hubungan kami selama 1,5 tahun kurang ini, hubungan kami itu ya bahagia dan ada kemesraan di dalamnya. Sekalipun tetap ada tantangan, ya, tidak ada hubungan yang mulus, pasti ada tantangannya. Tapi sekalipun ada tantangan, kami lewati berdua dengan penuh kebahagiaan. Nah,
7 rahasia membangun kebahagiaan dan kemesraan. Ini yang kami lakukan. Yang pertama, kami itu melibatkan Tuhan. Artinya kami berdua hidup di dalam kasih Tuhan. Dan jujur, kalau tidak karena kasih Tuhan, maka siapa saja, termasuk saya, kita akan tidak rendah hati, kita tidak akan bersabar. Tapi karena kami melibatkan Tuhan, ya, contoh kami sama-sama berdoa setiap hari, ya, kami sama-sama baca firman setiap hari, terus kami sama-sama setiap hari saling support, saling mendukung, dan kami bangun atas dasar kasih Tuhan, sehingga hampir jarang kami bermarahan, ya. Nah, saya agak bingung lihat satu pertanyaan dari komentar di kolom komentar, ya. Ada yang bilang bagaimana kalau pasangan kita, dia bilang maunya tiap hari komunikasi. Loh, justru itu bagus selama itu istilahnya di luar. Kalau ke contoh nih, kita kerja, ya, artinya selama itu di luar pekerjaan. Kalau kerja kan nggak mungkin, tapi ya malam kan bisa. Sama seperti pasangan saya, dari pagi sampai sore dia kerja, saya nggak ganggu dong, nggak komunikasi. Tapi kita ya masih chat lah, paling tidak tanya udah makan apa belum. Tapi setiap malam kita wajib telepon, wajib baca firman, berdoa, ngebahas, terus kita belajar hari ini apa pengalaman hidupnya, begitu. Jadi bagus kalau mau tiap hari komunikasi. Terus orang bilang nggak bosan. Ya, kenapa bisa bosan? Karena di dalamnya ada kasih Tuhan. Di dalamnya kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, saling mengingatkan. Kita ngebahas kehidupan, ngebahas firman Tuhan, ngebahas pengalaman di pekerjaan. Nggak ada. Justru kita itu kayak kurang waktunya justru. Nah, jadi teman-teman, supaya teman-teman itu hubungannya bahagia dan mesra, libatkan Tuhan lah. Sebab bagi saya, kasih Tuhanlah rahasia hubungan itu kuat dan diberkati. Tanpa kasih Tuhan, oh repot. Ada kesombongan, ada keangkuhan, maunya duluan dihubungin, maunya duluan dikasih kabar. Akibatnya saling menunggu, ribut. Tapi kalau ada kasih Tuhan, ya siapa yang bisa duluan langsung. Ya, itu penting banget. Itu penting banget. Libatkan Tuhan. Nah, saya berdoa teman-teman muda, hubunganmu hubungan yang melibatkan Tuhan. Ada doa, ya. Ada baca firman, ya. Terus ada sharing kehidupan, sharing pekerjaan, sharing pengalaman hidup setiap hari. Ya, ada, ya. Dan kalau itu ada, maka saya percaya hubunganmu akan bahagia, mesra, dan tentunya Tuhan suka dan Tuhan akan memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia hubungan yang bahagia dan mesra adalah hiduplah dalam sebuah kerendahan hati. Nah, maksudnya di sini adalah saling mendahului, memberikan kebaikan. Dahulu menyapa, dahulu menegur, mengasihi. Pokoknya dia saling, istilahnya jangan hanya kepengen dia saja, kamu enggak. Dia harus saling, ya. Dan ingat, harus mendahului, jangan menunggu. Saya kalau bangun pagi, kalau saya duluan bangun, saya ucapkan selamat pagi. Tapi kalau dia duluan bangun, dia ucapkan selamat pagi. Ya, kalau saya makan siang, dia belum, saya bilang ayo makan siang. Pokoknya saling mendahului, jangan saling menunggu. Makanya kan hubungan itu sebenarnya haruslah dibangun atas dasar kedewasaan. Kalau anak-anak ya repot. Anak-anak itu
self-center ya, berpusat kepada diri sendiri, egois. Nah, saya berharap hubunganmu adalah hubungan yang dewasa, yaitu saling mendahului. Nah, saya mau tanya nih teman-teman, apakah hubunganmu sudah saling mendahului? Ya, mendahului menyapa, ya, menegur, mengasihi, ngajak doa, ngajak baca firman, pokoknya saling mendahului. Itu keren banget, keren banget. Begitu kita lupa mendahului, langsung kangen, kan gitu. Nah, rasa kangen itulah yang buat kita jadi mesra, ya. Dan saya berdoa teman-teman muda, hubunganmu adalah hubungan yang bahagia dan mesra, karena hidup dalam kerendahan hati. Itu yang kedua, hiduplah di dalam kerendahan hati. Yang ketiga adalah memiliki rasa cukup. Nah, rasa cukup ini adalah kunci supaya kita setia, kunci supaya kita bahagia, kunci supaya kita mesra. Rasa cukup ini yang nomor 3. Karena begini, kalau kita mau cari yang lebih baik, banyak. Yang lebih baik banyak. Yang lebih cantik banyak, yang lebih ganteng banyak, yang lebih kaya banyak, yang lebih berpendidikan banyak. Banyak sekali. Di atas langit masih ada langit. Tapi waktu kita punya rasa cukup, itu keren. Dengan semua kekurangan pasanganmu, dengan semua kelemahan pasanganmu, engkau berkata, pasanganku cukup bagiku. Jujur ya, jujur, pelayan saya mobile, artinya saya ada di kota ini, di kota ini, di gereja ini, di gereja ini. Jujur, saya banyak ketemu yang lebih cantik dari pasangan saya. Banyak ketemu yang lebih kaya dari dia. Banyak ketemu yang lebih bagus pekerjaannya. Banyak yang lebih. Tapi bagi saya, pasanganku cukup bagiku. Inilah yang buat saya menjadi setia kepada dia. Tapi kalau saya nggak cukup, ya repot ya. Sedikit, ada yang lebih bening, ada yang lebih kaya, dan sampai kapanpun, sampai menikah pun, kalau ini tidak punya rasa cukup, rumah tangganya akan berantakan. So, rasa cukup ini sangat penting. Nah, sekarang saya tanya teman-teman muda, apakah engkau sudah bersyukur kepada pasanganmu yang sekarang ini? Apakah engkau sudah memiliki rasa cukup? Atau pasanganmu, apakah dia sudah memiliki rasa cukup kepadamu? Atau tidak sama sekali? Dan aku berdoa, hubunganmu, hubungan yang memiliki rasa cukup, maka dipastikan hubunganmu akan setia. Kemudian yang keempat adalah rahasia hubungan yang bahagia dan mesra. Maka yang keempat adalah sabar. Ya, sabar. Kadang-kadang ya masalah datang ya. Kadang-kadang tantangan datang di luar pemikiran kita loh. Kadang-kadang keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kadang-kadang kita ingin kayaknya berontak ya. Namun rahasia untuk kita bahagia dan mesra, sabar. Ya, mungkin pasanganmu adalah pasangan yang mungkin lebih lambat dari kamu, atau kamu lebih cepat dari dia. Nah, kamu harus belajar bersabar, ya. Dan di balik kamu bersabar, dia juga belajar, sehingga kalian saling mengimbangi. So, sabar. Apakah hubungan kalian sabar atau tidak? Saya berdoa hubunganmu memiliki kesabaran yang tanpa batas. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah ini penting, yang kelima, memiliki kebiasaan yang baik dalam hubungan. Saya ulang, yang kelima ini memiliki kebiasaan yang baik dalam hubungan. Apa itu? Contoh, minta tolong. Apa saja yang kamu coba minta
pakai kata minta tolong. Terus kemudian kalau sudah ditolongin, jangan lupa ucapin terima kasih. Yang ketiga, kalau kamu salah, minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Dan ini yang paling penting, saya selalu nasihatkan ini kepada keluarga-keluarga muda yang saya ketemu dimanapun. Saya bilang, kalau kamu mau hubunganmu mesra dan bahagia, jangan pernah kau panggil nama istrimu atau nama suamimu. Bayangin ya, kamu panggil Anto, ya, Butet. Cobalah, apa mesranya itu coba. Dan parahnya lagi yang sudah berkeluarga, di depan anaknya Anto, di depan anaknya Butet. Terakhir anaknya jadi ikut-ikutan. Nah, punyalah kebiasaan untuk memanggil banyak panggilan, sayang kah, honey kah, atau baby kah, atau apa saja, banyak panggilan supaya hubunganmu tetap mesra. Dan ingat ini. Kalau kamu ada masalah, kebiasaanmu itu jangan berubah. Ada orang begitu. Tadinya kebiasaannya panggil sayang. Begitu ada masalah, langsung dia panggil namanya. Kamu ini, apalagi yang paling saya jengkel lihat hubungan adalah ketika dia panggil pasangannya kamu. Ya, saya jujur selama saya menjalin hubungan, saya tidak pernah manggil pasangan saya kamu. Dan saya tidak pernah manggil namanya. Saya panggil dia sayang kah, honey kah, atau baby kah, apa saja panggilan yang menyenangkan. Ya, jangan pernah kamu bilang kamu. Itu mendengar aja udah gak enak, apalagi kamu buat untuk pasanganmu. So, yang kelima, milikilah kebiasaan yang baik dalam hubungan, ya. Terus yang keenam adalah hubungan yang saling, ya. Tangan saya yang kiri ini kosong, yang kanan ini kosong. Saling itu gini, dia saling mengisi, ya. Jadi tidak ada lagi yang kosong, saling mengisi, saling membangun, ya, saling mengingatkan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling support, saling mendukung, saling mendahului. Nah, kalau hubungan saling, maka hubungan itu menjadi kuat. Dan kata sepadan itu bukan sesama suku. Kata sepadan itu bukan sesama S1, S2, S3, bukan. Kata sepadan itu bukan sesama orang kaya. Kata sepadan itu bukan sama-sama kulit putih atau rambutnya lurus, bukan. Kata sepadan itu adalah kata yang saling. Saling menolong, saling mendukung, saling mengasihi, saling memberi nasihat, saling support, saling. Itulah hubungan yang sehat. Jadi kalau hari ini hubunganmu, ya, tidak saling, ya, hanya kamu sendiri yang berjuang, maka hubunganmu tidak sehat. Nah, itu penting sekali. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah jadilah pasangan yang dapat dipercaya dan percayailah pasanganmu. Percayailah. Paling tidak enak kita berteman saja, ya. Kalau kita berteman saja, kalau kita dicurigain, itu kita tidak suka, tidak enak, kita jengkel. Apalagi dalam menjalin satu hubungan, kamu suka mencurigai. Mendingan kamu jangan menjalin hubungan dengan dia kalau kamu curigain. Ya, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling percaya. Dia dapat dipercaya dan dia menjaga kepercayaanmu. Saling menjaga kepercayaan. So, jadilah pasangan yang dapat dipercaya dan percayailah pasanganmu. Maka engkau dan pasanganmu akan bahagia dan diberkati serta jadi mesra. Yang terakhir, saya kasih statement ini lalu saya tutup. Yang terakhir adalah hubungan yang terbaik atau hubungan yang sehat, yang bahagia adalah hubungan yang makin lama, makin hari, makin serupa dengan Kristus.
makin hari, makin lama, makin bertumbuh dan berbuah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Tuhan memberkati hubungan itu, dan hubungan tersebut jadi berkat. Saya ulang sekali lagi, hubungan yang terbaik adalah hubungan yang makin lama makin serupa dengan Kristus. Semakin hari, semakin lama, semakin bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga hubunganmu diberkati dan jadi berkat. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berdoa hubunganmu adalah hubungan yang bahagia dan mesra. Tuhan Yesus memberkati.